Halo guys, kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan mengenai symbiotic nitrogen fixation in pit swam legumes yang akan dijelaskan oleh Saya Dava Raditya dengan NIM B1A023142. Saya Muhammad Sani Tirta Asana dengan NIM B1A023143. saya Nisa Nurindasari dengan NIM B1A023144. Saya Nabila Melia Putri dengan NIM B1A023145. Saya Fajri Sari Mubarok dengan NIM B1A023146. Selamat menyaksikan. Symbiotic nitrogen fixation in pit swam legume dipilih karena memiliki relevansi yang tinggi terhadap kesuburan tanah gambut yang miskin unsur hara. Melalui kajian ini, kami ingin memahami dan mengetahui bagaimana hubungan simbiotik antara bakteri penambat nitrogen dan legum pohon rawa yang berkembang secara koevolutif untuk mengatasi keterbatasan nutrisi. Topik ini penting untuk dibahas karena berhubungan langsung dengan upaya memahami dan mengatasi keterbatasan unsur hara, khususnya nitrogen, pada ekosistem gambut yang miskin nutrisi. Melalui kajian ini, dapat dijelaskan bagaimana proses koevolusi antara legum pohon rawa dan bakteri penambat nitrogen memungkinkan terjadinya adaptasi fisiologis, biokimia, dan genetik yang mendukung kelangsungan hidup di lingkungan yang ekstrim. Pemahaman terhadap mekanisme simbiosis ini tidak hanya memperkaya wawasan tentang hubungan evolusioner antara tanaman dan mikroba, tetapi juga memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan strategi restorasi lahan gambut serta peningkatan kesuburan tanah secara alami dan berkelanjutan. Lahan gambut tropis merupakan ekosistem penting yang berperan dalam penyimpanan karbon global, pengaturan tata air, dan juga pelestarian keanekaragaman hayati. Dan di Indonesia, lahan gambut tropis mencakup sekitar 13,4 juta hektar. Namun kondisinya yang ekstrim menyebabkan ketersediaan nitrogen menjadi faktor pembatas utama bagi pertumbuhan vegetatif. Fiksasi nitrogen simbiotik antara legum rawa dan juga bakteri penambat nitrogen menjadi solusi alami untuk mengatasi kekurangan hara dan juga mendukung regenerasi vegetasi. Penelitian menunjukkan bahwa mikroba lokal seperti Rhizobium telah beradaptasi terhadap kondisi asam dan anaerob, menandakan adanya proses koevolusi yang panjang antara kedua organisme tersebut. Pemahaman terhadap proses evolusioner ini penting karena dapat menambah wawasan mengenai peran simbiosis dalam menjaga keseimbangan ekosistem gambut dan potensinya untuk restorasi lingkungan yang berkelanjutan. Konteks evolusi dalam topik ini terlihat dari adanya hubungan simbiosis mutualistik antara legum rawa dan juga bakteri penambat nitrogen atau Rhizobium yang telah berkembang secara koevolutif pada lingkungan gambut yang ekstrim. Kondisi lingkungan gambut dengan pH yang rendah, kemudian kadar oksigen yang minim dan juga kejenuhan air yang tinggi menjadi tekanan seleksi alami yang mendorong terjadinya adaptasi genetik pada kedua organisme tersebut. Hal ini dibuktikan oleh bukti molekuler yang membuktikan adanya simbiosis pada kedua organisme tersebut sudah terjadi selama lebih dari 60 juta tahun dan melibatkan gen-gen koevolutif seperti gen NOD, NIF, dan juga FIX yang dimana gen-gen tersebut berperan dalam pembentukan bintil akar dan juga aktivitas nitrogenase. Nah, fenomena ini memperkuat bukti adanya koevolusi antara mikroba dan juga legum rawa yang saling menyesuaikan untuk mempertahankan fungsi fiksasi nitrogen. Lahan gambut bersifat anaerob memiliki pH yang asam serta kandungan nitrogen yang sangat rendah karena terbentuk dari bahan organik yang belum terdekomposisi sempurna. Secara logika, kondisi tersebut seharusnya tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, faktanya ekosistem ini tetap mampu menopang kehidupan tumbuhan. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya proses biological nitrogen fixation, yaitu fiksasi nitrogen secara biologis oleh mikroorganisme penambat nitrogen. Mikroorganisme ini mengubah nitrogen dari atmosfer menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tumbuhan. Berdasarkan analisis isotop, sebagian besar nitrogen yang terdapat pada lahan gambut berasal dari aktivitas biologis tersebut. Dengan kata lain, keberlangsungan ekosistem gambut sangat bergantung pada peran mikroba penambat nitrogen sebagai fondasi utama. Salah satu bentuk interaksi dalam proses ini adalah simbiosis antara tumbuhan leguminosa dan bakteri pengikat nitrogen seperti Rhizobium. Hubungan mutualistik ini terbentuk melalui proses evolusi yang bersifat selektif.
Pada lingkungan dengan kadar nitrogen rendah, hanya kombinasi antara strain bakteri dan spesies leguminosa yang sesuai secara biokimia dan fisiologis yang mampu membentuk bintil akar yang aktif dalam melakukan fiksasi nitrogen. Pasangan yang paling efektif akan mampu bertahan dalam jangka panjang, meskipun berada pada kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan lingkungan dapat mendorong terbentuknya hubungan simbiotik yang stabil dan saling menguntungkan secara evolusioner. Evolusi simbiosis mutualisme antara tanaman legum dan bakteri pengikat nitrogen itu berawal dari interaksi non-simbiotik antara bakteri tanah purba dan akar tanaman. Pada mulanya, bakteri tersebut hidup bebas di tanah atau di area akar yang bisa disebut rhizosfer dengan memanfaatkan eksudat organik yang dikeluarkan oleh tanaman. Sebagian dari bakteri ini memiliki gen fiksatif nitrogen purba, yaitu NIF atau FEX, yang memungkinkan mereka untuk mengubah nitrogen di atmosfer menjadi amonia untuk kebutuhan metabolismenya sendiri. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kelompok bakteri terutama dari beta protobakteria itu mengembangkan gen komunikasi akar simbion, yaitu NOD dan NOL, yang mampu mengenali sinyal kimia tanaman. Proses ini membuka jalan bagi terjadinya transfer gen horizontal atau HGT, di mana gen simbiotik itu berpindah dari beta protobakteria ke kelompok alpha protobakteria, seperti rhizobium. Penggabungan gen NOD, NEF, dan FEX ini dalam satu genom membentuk bakteri yang mampu masuk ke jaringan akar dan memfiksasi nitrogen di dalam nodul tersebut. Tanaman legum kemudian ikut berevolusi dengan mengembangkan reseptor NOD faktor dan sistem pembentukan nodul akar, menjadikan interaksi ini semakin spesifik dan efisien. Melalui seleksi alam, hubungan ini berkembang menjadi simbiosis mutualistik yang stabil, di mana bakteri memperoleh karbon dan habitat terlindung, sedangkan tanaman mendapatkan suplai nitrogen dalam bentuk yang mudah diserap. Dengan demikian, asal mula simbiosis mutualisme ini merupakan hasil koevolusi antara adaptasi mikroba dan tanaman yang didorong oleh tekanan lingkungan miskin nitrogen serta pertukaran gen antar bakteri yang memungkinkan terbentuknya sistem komunikasi dan metabolisme bersama. Simbiosis antara bakteri penyerap nitrogen dengan tanaman merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup antara kedua individu tersebut. Banyak bakteri yang tidak bisa bertahan pada lingkungan ekstrim, sehingga mendorong bakteri tersebut untuk melakukan adaptasi agar bisa memenuhi kebutuhan dari si tanaman tersebut. Koevolusi juga terjadi karena adanya adaptasi dan perubahan pada bakteri untuk tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut yang dihinggapi bakteri tersebut juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam penelitian Al-Azhar dan Duhox, Aesynomen afraspera, bakteri yang bisa tumbuh dalam lingkungan yang kekurangan nutrisi dengan membentuk stem nodul pada tanamannya. Sedangkan penelitian Cummings et al. Juga memperlihatkan bahwa Sesbania cannabina yang merupakan spesies rawa gambut dapat bersimbiosis dengan rhizobium melalui mekanisme infeksi akar yang berubah sesuai kondisi genangan di lingkungannya. Kedua penelitian ini memperlihatkan proses koevolusi di mana tanaman rawa mengembangkan struktur khusus untuk membantu bakteri bertahan hidup di lingkungan ekstrim seperti rawa, dan lahan gambut seperti membentuk akar adventif dan bintil batang. Sementara itu, bakteri juga berevolusi secara fisiologi sehingga tetap mampu melakukan fiksasi nitrogen di kondisi asam ataupun anaerob yang bisa menyediakan tanaman dengan nutrisi yang diserapnya. Caseriano juga mendukung pernyataan ini, di mana penelitiannya menunjukkan bahwa bakteri yang sebenarnya bukan berasal dari tanaman dari lahan gambut itu ditumbuhkan melalui media ekstrak tanah gambut, sehingga bakteri ini ditunjukkan berhasil beradaptasi dan berevolusi secara fisiologis, di mana hal ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut itu masih bisa atau masih berkesempatan hidup di lahan gambut khususnya. Jadi, kesimpulannya, hubungan simbiotik antara legum pohon rawa dan bakteri penambat nitrogen merupakan hasil dari proses koevolusi yang panjang dan kompleks di lingkungan gambut yang miskin unsur hara.
Proses ini melibatkan adaptasi fisiologis dan genetik pada kedua organisme, termasuk pembentukan bintil akar dan ekspresi gen penting seperti node, leaf, dan fix. Evolusi simbiosis ini tidak terjadi secara linear, tetapi juga dipengaruhi oleh transfer gen horizontal antar spesies bakteri yang memungkinkan peningkatan variasi genetik dan perluasan rentang inang. Dengan demikian, simbiosis ini menjadi hasil interaksi adaptif antara tanaman dan mikroba yang saling menguntungkan dalam kondisi ekstrim. Secara ekologis, hasil dari koevolusi ini meningkatkan ketersediaan nitrogen alami di lahan gambut, mempercepat pertumbuhan vegetasi, serta menjaga kestabilan dan regenerasi ekosistem. Bagi manusia, pemahaman tentang proses ini memiliki dampak penting dalam pengembangan strategi restorasi lahan gambut dan pertanian berkelanjutan. Karena mikroba lokal yang telah beradaptasi dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer alami untuk meningkatkan kesuburan tanah tanpa merusak lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah!